لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil kesempatan pada siang hari ini. Sudah sekian lama selain dari Idul Fitri yang mungkin berakhir dan sholat Jumat, kita mendapatkan tausiah. Pada siang hari ini saya menyampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yaitu pokok-pokok atau landasan kita dalam Islam, dalam syariat ini, agar kita menjadi orang yang tidak merugi nanti di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashr, ini Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Setiap ada sumpah Allah dalam Al-Quran, itu selalu setelah sumpah Allah menjelaskan dengan kata inna. Sesungguhnya kata Allah, selalu seperti itu. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Benar-benar manusia itu rugi sekali kata Allah. Artinya kalau dipotong sampai di sini semua manusia ini rugi. Siapa yang tidak merugi? Allah sebutkan pada ayat ketiga pada surah Al-Asr, surah yang ke-103 ini. Illal ladzina amanu, yang enggak merugi itu orang yang beriman. Kalau kita terjemahannya ya, wa 'amilus shalihat, beriman dan beramal saleh. Apalagi yang dikerjakannya biar enggak merugi, wa tawasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Artinya kalau ada yang salah, yang keliru, yang menyimpang, kita mesti memberikan nasihat agar dia tidak menyimpang atau tidak salah lagi. Jadi bukan tugas kita menghukumi atau menvonis orang lain. Tugas kita itu menyampaikan saja kebaikan dan kebenaran. Kemudian tugas yang terakhir adalah wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Apa maksudnya? Yaitu bahasanya ini saling ya. Saling itu artinya bisa jadi suatu hari kita dinasihati, kemudian bisa jadi kita yang menasihati. Jadi kita memberi nasihat dan siap dinasihati, ini watawasaw artinya. Siap memberi nasihat, siap dinasihati. Jadi jangan segan-segan memberikan nasihat kepada siapa saja. Hanya saja kita perlu belajar metode dakwah sebagaimana adab-adabnya, karena tidak semua cara dakwah itu disamakan. Mendakwahi orang biasa, mendakwahi seorang alim, mendakwahi orang yang punya jabatan, beda-beda caranya. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, wa tawasaw bis sabr, saling menasihati untuk bersabar. Ada kalanya nanti sahabat kita perlu kesabaran, kitalah yang menasihatinya. Di saat misalnya ia dicaci maki oleh orang lain, kita sabarkan. Walaupun bisa jadi kalau kita yang dicaci maki mungkin kita nggak sabar. Di saat itulah kita yang membutuhkan nasihat, kita yang dinasihati untuk bisa bersabar. Mungkin saudara kita ada yang sedang bersedih karena kehilangan orang yang cintainya, maka kita memberikan nasihat agar dia bersabar. Suatu hari kita yang sedang bersedih, mereka pun yang menasihati kita, saudara kita, agar kita bisa bersabar. Ini Allah. Inti dari surah Al-Asr. Saya langsung ke inti saja karena ini saya merekam video singkat, bisa disimak lagi insyaallah nanti di channel YouTube Yasiran TV Official. Jadi kesimpulan dari surah Al-Asr ini singkatnya adalah, pertama, orang yang tidak merugi di akhirat itu adalah orang yang beriman. Beriman di sini karena Allah berfirman pada ayat 11 surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu
dengan berilmu lebih tinggi beberapa derajat. Maka beriman di sini kata para ulama adalah berilmu. Jadi berimannya nggak ikut-ikutan, tapi berilmu. Kenapa dia begini? Kan dia tahu dalilnya. Kenapa dia salat? Dia tahu perintahnya. Kenapa berjilbab? Dia tahu kewajibannya. Ini berilmu, pentingnya berilmu karena ketika kita beramal ikut-ikutan bisa jadi yang kita ikuti salah. Tapi kalau kita dengan ilmu, insya Allah itu jelas-jelas benar dan kita lebih mantap, lebih yakin mengamalkannya. Contoh, Rasulullah tidak pernah meninggalkan ayat kursi setelah selesai salat 5 waktu. Ada apa? Kenapa? Kalau kita tahu keutamaannya, saya yakin gak ada yang mau meninggalkannya di antara kita. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca ayat kursi 1 kali saja setelah selesai salat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Tidak ada yang mampu menghalangi dirinya masuk surga kecuali kematian. Artinya hanya tinggal nunggu mati saja dan dia pasti masuk surga dengan jaminan karena telah mengamalkan ayat kursi dibaca sekali setiap selesai fardu. Masya Allah. Dan gak ada orang yang meninggalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali masing-masing jadi 59. Ditutup kata Rasulullah, sempurnakanlah menjadi 100 zikir dengan kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat ini tidak ada yuhyi yumit. Kenapa? Karena Rasul mencontohkan yang ada yuhyi yumit itu 10 kali pada subuh, 10 kali pada maghrib. Nah, selain itu Rasul mencontohkan tidak ada yuhyi yumit, termasuk dalam 100 zikir ini menjadi 133 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, menjadi 100 dengan kalimat tadi. Kata Rasulullah, hutat khataya walau kana mithla zabadil bahr. Semua dosa dan kesalahannya dihapus sama Allah. Walaupun banyaknya dosa dan kesalahannya itu seperti buih yang ada di lautan. Allah. Ini keutamaan yang luar biasa. Jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak boleh ikut-ikutan? Ayat 36 surah Al-Isra Allah melarang. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Berarti apa? Allah melarang jangan kamu ikut-ikutan. Harus cari ilmunya. Inilah orang beriman. Orang beriman itu beramalnya dengan ilmu. Dia cari ilmu untuk beramal. Karena sesungguhnya inna sam'a pendengaran wal basar penglihatan wal fu'ad dan hati kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Semuanya ini dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, yang kedua, setelah berilmu kita beriman dengan ilmu tersebut, wa 'amil salihat, jadi amal saleh sehingga ada hasilnya, ada pahalanya. Makanya bahwa kalimatnya amanu wa 'amilus salihat. Beriman dan beramal saleh. Itu mengamalkan ilmu tadi. Gimana kita beramal kalau nggak ada ilmunya kan begitu. Yang ketiga, setelah kita punya ilmu wa tawassaw bil haq, itu maksudnya disampaikan, didakwahkan. Karena ini ilmu, ini kebenaran. Maka kebenaran ini disampaikan menjadi nasihat untuk orang lain. Orang lain mengamalkan agar kita bertambah pahala selain dari amalan kita sendiri. Karena nggak cukup nih kita beramal buat kita sendiri, itu nggak cukup. Mesti kita dapat pahala atau amal jariyah. Orang mengamalkan kita dapat pahala juga. Caranya adalah menyampaikan pada istri, kepada anak, pada teman sahabat. Namanya dakwah itu dalam bahasa Arab da'a yad'u, mengajak. Bukan berceramah di atas mimbar, itu namanya khutbah. Tidak semua orang punya kemampuan untuk berkhutbah atau berceramah. Tapi kita semua mampu berdakwah, yaitu mampu mengajak orang untuk berbuat baik. Ajarlah orang berbuat baik, maka insya Allah orang berbuat baik itu mendapat pahala dan pahalanya pun untuk kita yang kita juga mengamalkan kebaikan tersebut. Yang terakhir, wa tawassaw bis sabr. Karena berdakwah itu penuh resiko. Bisa jadi kita disakiti, dibenci, dicaci maki, dibully, bahkan dijauhi oleh banyak orang. Ketika kita mengajak kepada kebaikan, terutama kepada orang yang mungkin masih jauh dari kebaikan tersebut. Oleh karena itu, Allah memerintahkan saling menasihatilah untuk kesabaran. Agar apa? Dalam dakwah itu sabar. Kalau nggak sabar, maka semua orang yang berdakwah berhenti dakwahnya. Oleh karena itu perlu diberikan nasihat kepada orang yang berdakwah agar ia bersabar. Insya Allah kalau orang semua yang berdakwah itu bersabar, dakwah akan jalan terus.
Nah, kemarin kita juga berdakwah, semuanya berdakwah mencontoh untuk mengajak kebaikan dalam keadaan sabar, insya Allah ada hasilnya. Karena kalau tidak sabar mengajak orang, akhirnya belum jadi, belum tuntas, belum sukses, orang belum mengikuti, kita udah berhenti. Akhirnya dakwah itu gagal. Dakwah itu suksesnya dengan kesabaran. Kalau terus kita sabar, kita lakukan, kita ajak orang berbuat baik, aja terus. Contoh misalnya, punya anak perempuan belum pakai jilbab. Kalau nggak sabar, akhirnya kita bilang, terserah kamu lah. Tapi kita dosa besar. Di akhirat nanti orang tua akan masuk neraka jahanam karena anaknya dibiarkan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau sabar, akhirnya tiap hari itu seandainya bapak atau ibunya yang menasihati anaknya perempuan yang belum berjilbab itu agar berjilbab, sampai meninggal ibu bapaknya. Tahu nggak hidayah itu kapan datangnya? Biasanya hidayah itu Allah berikan setelah meninggal kedua orang tuanya. Itu yang paling sulit, yang paling berat. Tetap, jadi Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha dakwah dari hambanya. Tapi biasanya ada juga orang yang Allah berikan hidayah cepat, ada lagi yang sebelum meninggal sudah dapat hidayah tersebut. Tapi ingat, insya Allah seandainya ibu bapak mendakwahi anaknya selama hidup belum mendapat hidayah tersebut, ingatlah kalau ikhlas, benar-benar serius mengajak anaknya biar selamat, insya Allah setelah meninggal hidayah datang, insya Allah. Dan sudah banyak buktinya, dan insya Allah mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua senantiasa mendapat hidayah dari Allah SWT yang lurus. Allah SWT memberikan kita petunjuk yang benar sehingga kita senantiasa dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.